Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bareng saya Andri Susanto dan juga Om Arung. Halo Om. Wah, gila luar biasa. Sepi banget ini sini. Iya, sepi. Pada belum datang ini. 3.000. Tepuk tangannya mana? Iya. Om Arung, ini hari Senin nih, ya kan? Ini males banget ke kantor pasti. Ya kan, Oke Zoners juga nih, karena kemarin habis liburan. Om Arung liburan kemana? Touring ya katanya? Touring, iya kemarin. Wih, touring kemana? Ini dari rumah kan di Pamulang. Kemarin iseng nonton Persija nih. Oh gitu? Persija lawan Persija di Bekasi. Iya, naik motor. Iya. Jauh tuh ya, Pamulang Bekasi berapa kilo? Jauh. 40-an kilo lah. Hah? 40-an kilo? 40-an kilo. Beneran? Beneran. Wih. Berapa kali ngaso? Ngasonya paling 2 kali lah. 2 kali ya? Ngisi bensin. Sadap. Motornya apa? Moge, bukan? Waduh, kebetulan bukan. Motornya bebek. Oh, motor bebek. Motor bebek. Tapi ini ada kejadian yang duka ya, kabar duka dari Bendum Demokrat ya. Iya. Yang lagi touring katanya. Iya, menggunakan motor gede ya, akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan. Itu gimana sih Om ceritanya? Jadi ceritanya dia lagi melaju mau ke Bali. Terus dia di Banyuwangi atau di situ Bondo ya. Iya. Dia nabrak pick up. Terus kecelakaan, meninggal dunia gitu. Oh, tapi ini emang sekarang trennya gitu ya? Maksudnya orang kalau misalnya mau touring ke Bali, sekarang tuh di-towing dulu tuh motornya, ya kan? Iya, sampai situ Bondo biasanya. Sampai situ Bondo. Iya kan? Atau enggak di Malang. Habis itu baru jalan tuh, touring. Ya kan? Lewat apa tuh? Alas Purwo. Iya, cakep itu. Udah pernah Om? Belum sih kebetulan. Belum ya? Jangan, serem katanya. Emang apa? Gelap. Mistis. Aduh. Kalau mistis mah kayaknya nggak tahu sih. Semua alas kayaknya ya. Kayaknya alas semua gitu kayaknya. Tapi katanya pemandangannya indah. Iya. Pemandangannya indah. Iya. Iya, biasanya gitu soalnya. Karena kalau misalnya dia sendirian nyetir dari Jakarta sampai ke Bali sih effort sih. Iya, tapi kalau pengen dapat view yang bagus, jalanan yang oke, itu memang towing. Iya. Sampai Jawa Timur ya. Sampai Jawa Timur. Kalau nggak sampai Bali juga bisa. Nah, terus ngapain? Touringnya di Bali. Cuma foto-foto doang dong di Bali dong. Bisa, aduh, gimana sih? Nah, tapi pernah touring Om? Touring paling jauh ke Bandung. Oh, ke Bandung. Itu mah buat Om Dwi mah itu harian. Harian. Bolak-balik Jakarta Bandung. Iya. Enggak Purwakarta. Dia cepet ya? 30 menit sampai Bandung. Iya, motornya ditaruh di Wus. Enggak, kalau gue lewatnya lewatnya Puncak. Oh, biasanya kalau Bandung kan biasanya lewat Jonggol kan. Iya, nongkrong di Warpat. Nongkrong di Warpat, ya gitu. Sampai Warpat kehujanan, basah. Balik lagi, nggak bawa salin. Iya, nggak bawa salin. Ini masih ngomongin motor nih ya. Tapi ini menarik nih, MotoGP nih, ya kan? Kemarin baru rame-rame tuh. Tes pramusim. Tes pramusim di Thailand ya? Di Thailand sama Malaysia. Kenapa nggak di Mandalika sih? Gini, kalau misalnya tes pramusim MotoGP itu biasanya di Malaysia memang karena katanya fiturnya di Sepang itu lengkap buat motor. Jadi dia punya tikungan cepat, punya trek lurus panjang, dia juga punya tikungan lambat. Jadi cocok lah buat ngetes motor. Nah, di Thailand karena seri pertama nanti di Thailand akhir bulan. Biasanya dia ngejajal ya? Ngejajal. Jadi biasanya MotoGP itu di tes yang keduanya, kan yang pertama di Malaysia, yang keduanya itu di sirkuit yang bakal jadi tuan rumah berikutnya pertama. Makanya itu ke Thailand. Waktu itu Mandalika sempat jadi tes pramusim 2022, karena itu trek baru. Jadi trek baru kan orang belum punya data belum punya data soal belum ngebaca gitu. Jadi makanya waktu itu Mandalika. Tapi kalau dilihat ini kan dari tes pramusim kemarin, kira-kira siapa pembalap yang potensial untuk jadi juara di musim ini? Yang potensial juara musim ini kalau lihat dari konsistensinya ya, dari 5 besar, kan 5 hari, dari 5, 6, 7, 12, 13, Marc Marquez. Marc Marquez ya? Marc Marquez, dia cuma sekali doang tuh nggak masuk 5 besar. Gile, comeback dia ya? Comeback dia. Itu luar biasa dia. Luar biasa. Kalau dilihat dari statnya berarti memang untuk pramusim ini dia unggul ya? Dia unggul. Dia kayak udah tahu gitu salahnya nih motor baru kayak gimana. Padahal dia baru pakai itu sekarang. Motornya kan baru kan? Iya, motornya baru. Kan dia baru pindah dari satelit ke pabrikan ya? Iya, dari satelit ke pabrikan. Nah, Marquez memang gitu. Jadi waktu di Honda juga begitu kan, dia kelihatannya motornya jelek. Tiba-tiba pas balapan pertama kayak orang gila. Iya, tapi ada nggak sih tren kalau misalnya pramusim bagus pas balapannya jelek? Ada sih. Ada kan? Ada, pasti ada. Karena kan biasanya kalau yang kayak gitu,
tim tuh udah merasa puas, nih motornya udah bagus, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Udah setelan nih. Udah setelan. Jadi kadang-kadang gini, hasil pramusim itu bisa menipu tim dan juga pembalap. Oh, jangan-jangan Mark Marquez menipu nih? Bisa, jangan dong. Ya, jangan dong. Dukung berarti? Bukan. Nanti nggak ada hiburan utamanya. Sekarang kan orang gini ya, kalau dulu kan nonton MotoGP dibilangnya nonton Valentino Rossi. Nggak ada orang tahu MotoGP kan? Iya, benar. Bener kan? Benar. Pasti, mau nonton Rossi. Nonton Rossi. Sekarang ikonnya kan Marquez. Iya, gitu. Marquez. Jadi kalau misalnya Marquez kenapa-kenapa ntar yang nonton dikit. Iya. Gitu. Karena zaman dulu Jorge Lorenzo tuh ya begitu aja ya. Gitu aja. Iya. Jorge Lorenzo kan terkenalnya udah ngacir depan udah jaga aja di depan dia. Jaga aja di depan. Iya, kan? benar. Kalau Rossi kan kadang-kadang suka ke belakang. Iya, tapi dia ngelesat ke depan. Iya. Sama kan kayak Marquez juga gitu. Dia nyari-nyari hiburan lah itu. Iya. Kadang-kadang pole positionnya di belakang. Di belakang iya aja. Kan? Iya kan, tiba-tiba ngejar ke depan gitu. Iya. Jadi ide kayak gitu. Kalau misalnya sekarang sih yang bisa kayak gitu Marquez yang punya gaya kayak gitu. Tetapi kan banyak juga pabrikan-pabrikan atau ini ya kompetitor juga nih di pramusim ini kan juga nahan-nahan nih biasanya nih. Ya kan? Pramusim gua setelannya gini aja nih gitu. Ya kan? Gua mau ngasih surprise nanti gitu pada saat tanding benernya gitu. Ada juga nggak kayak gitu? Ada. Kalau tahun-tahun lalu tuh ada karena kan biasanya nanti aja lah kita simpen di balapan pertama. Kalau sekarang era modern nih, era 2020 ke bawah, ke sini maksudnya, itu udah nggak bisa. Karena sebelum musim dimulai, motor itu akan dihomologasi sama Dorna. Jadi akan dicek, ditanya, ini udah bener, udah ini belum? Kalau udah ini nanti udah kita lock gitu. Iya. Lu nggak bisa macam-macam settingannya? Settingannya nggak usah dimacam-macamin. Mesinnya dibukukan sampai satu musim. Jadi dia udah nggak bisa ngotak-ngatik di tengah-tengah. Kecuali tim yang musim lalunya jelek, jeblok. Oh, dia masih bisa eksperimen di masih tengah-tengah. Masih bisa eksperimen, namanya konsesi, dapat hak istimewa gitu. Jadi makanya sekarang pada show off-nya di tes pramusim. Di tes pramusim. Iya, kalau misalnya ini udah sempurna nih gitu. Karena kan nggak ada pilihan lagi, ya kan? Iya, nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, nggak bisa diapa-apain lagi. Iya, mau diolik ntar digetok. Jangan. Oh gitu ya. Nah, biasanya selain mesin apa yang dibekukan? Aerodinamika. Fairingnya. Fairingnya jadi udah nggak boleh tambah-tambah lagi tuh. Oh iya. Iya. Fairing itu mempengaruhi sama pakaian si pembalap sama helmnya nggak sih? Enggak ya? Menariknya iya. Aerodinamikanya, sorry. Iya. Jadi zamannya Ducati dia punya insinyur namanya Gigi Dall'Igna. Gigi Dall'Igna itu pintar untuk bahkan waktu itu gue pernah baca salah satu ulasan dari fansnya MotoGP gitu. Si Bagnaia ini diminta sama Dall'Igna untuk berduduk dalam posisi tertentu kalau lagi tikungan. Oh. Jadi dia bisa miring begini, anginnya lewat sini nih. Oh. Itu ngaruh aerodinamik di tikungan, katanya gitu. Jadi kenapa Bagnaia waktu itu sempat jago banget ya karena itu. Karena kan dia pabrikan, langsung di bawahnya Gigi Dall'Igna kan, dikasih tahu. Nih coba tikungnya gini, posisinya pas lagi nunduk gini. Wah, ada setelannya ya? Ada setelannya sekarang. Jadi kalau ngegang gitu tahu itu aerodinamika ya, bukan gaya-gayaan gitu ya. Bukan gaya-gayaan. Iya, bener. Beda sama Mas Dwi ya. Mas Dwi kalau naik motor juga ngegang dia. Pegel. Pegel gitu. Iya. Iya, jadi gitu. Karena sempit motor, bawa barang. Dia biasa bawa gas gitu ya. Bawa galon. Bawa galon gitu ya. Pakai ini nih, pakai galonnya 2 pakein hanger. Iya. Taruh di sini kan? Iya. Mau belok susah. Kalau belok bunyi tet. Iya. Kena klakson. Iya, makanya. Makanya dia beloknya rebah. Ngambilnya jauh gitu. Akinya tekor mulu kan kemarin nelfon. Lu di mana? Aki gua tekor. Kalau jempol gua nggak lecet, gua pulang. Jadi gitu. Iya, ngaruh ya ternyata ngaruh ya. Sekarang. Jadi semenjak 2020-an lah setelah Covid, inovasinya Ducati kan jadi gila-gilaan aerodinamik gara-gara Dall'Igna itu. Oh gitu. Makanya sekarang motor tuh nggak kalau dilihat dulu ya zamannya Rossi kan mulus tuh bentukannya. Iya. Sekarang tuh kayak ada kayak ada gitu, coak-coak gitu. Ya itu buat itu. Oh. Dan itu ngaruh juga buat Willy. Dan itu udah harus di lock sebelum musim mulai. Sebelum musim mulai. Berarti risetnya sebelum pramusim dong. Sebelum pramusim. Iya. Nah, selain itu apa lagi yang dibekukan? Ban gitu? Enggak, kalau ban urusannya ini orang luar. Produsen luar. Produsen luar ya. Iya, produsen. Pelek? Enggak ya?
palang 3 gitu nggak? Nggak Palang boleh, palang 3. Nggak boleh ya? Nanti jatuh. Bannya juga nggak boleh yang tipis-tipis tuh kayak ban cacing. Oh, ban cacing nggak boleh Nggak ya? boleh Tuh, ban cacing. Oke Zoners ya. Jangan pakai ban cacing. Jangan pakai ban cacing kalau mau di MotoGP. Jangan nggak di MotoGP juga, di jalan juga Oh, jangan. jalan juga nggak boleh ya? Udah nggak boleh kalau ban cacing. Ntar kalau misalnya lewat, Masih ada yang jual nggak sih? kayaknya nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Nggak ada, tapi kadang suka masih ada yang bandel. Jadi Iya. kalau lewat jalan kayak gini nih, sela-sela kan biasanya baru di Ya, beton. bener. Cok, Ya, ngunci dia, jatuh lu ntar, jangan. Jangan, bener. Iya. Udah pakai Tai look boleh lah. Tapi Boleh. jangan yang cacing gitu ya. Jangan cacing. Nah. Ya pokoknya motor standar udah standar gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya soal apa MotoGP nih balik lagi ya, dan apa kompetisi nanti di musim 2025 ini ya. Kita nggak tahu nih kira-kira siapa yang bakal jadi juara, terus kemudian perebutan klasmen di posisi 1, 2, 3-nya tuh kira-kira siapa. Tapi jangan kemana-mana dulu nih ya, karena nanti kita akan ngobrol sama pengamat nih ya. Iya, betul. Tetap di Oke Zone. Tetap di Oke Zone sih. Tetap di Morning Morning Zone ya, jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di Morning Zone, kita masih membahas tentang MotoGP ya Om Arung ya. Ya, betul. Luar biasa ini. Marc Marquez sudah tidak terbendung. Wah, udah mulai kelihatan nih ilmu-ilmunya lagi. Udah mulai kelihatan kalau dia benar-benar the baby alien. Yo. Dan ini kita akan membahas tentang ini ya, apa peta persaingan dan juga apa kompetisi yang ada di MotoGP ini dengan pengamat MotoGP. MotoGP betul. Dengan Mas Henry Wibowo. Oke. Iya. Halo Mas Henry. Halo Mas Henry, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, langsung aja nih Mas Henry ya. Langsung aja Mas, kita Ya. tanya-tanya ya Mas ya. Sebelumnya gini, kemarin kan habis tes pramusim ya di Malaysia sama di Thailand. Jadi gimana nih, apakah hasilnya kemarin bisa jadi patokan nggak buat musim depan, Bung Henry? Iya, kalau kita bicara tes pramusim, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, apakah setiap pembalap dan tim ini udah fokus ke single lap atau mungkin kan ada berapa banyak program lah ya saat Ya. untuk reset motornya segala macam. Cuman memang kalau kita ngelihat tes pramusim di Malaysia dan Thailand kemarin ini cukup menarik ya, karena ada beberapa indikasi kayak seperti Honda dan Yamaha yang musim lalu banyak yang cengin lah ya San Mori terus setiap balapan, tapi ternyata di tes pramusim kemarin cukup lumayan dan bahkan Quartararo sempat jadi tercepat juga saat di Malaysia. Cuman kalau kita bicara kemarin di Thailand ya, di 2 hari tes terakhir itu ternyata Marc Marquez selalu jadi tercepat. Ini menandakan bahwa Marc Marquez ini langsung tune in ya bersama dengan tim pabrikan Ducati, dan sama-sama kita tahu Marc Marquez ini kalau sudah dalam kondisi fit dan punya motor yang sangat kencang ini adalah sosok yang sangat berbahaya sekali ya. Iya. Nah, Tadi San Mori itu ada kopinya apa enggak tuh kira-kira tuh? Biasanya habis San Mori ngopi tuh. ngopi dia di belakang. Ngopi di belakang ya, di pedok ya. Di pedok. Yang lain balapan dia Yang jatuh. lain balapan dia ngopi. Kadang San Mori jatuh, kadang-kadang dia ngopi di belakang. Gitu. Oh, tetapi dari hasil yang kemarin berarti tidak ada masalah ya dengan motor ya, artinya baik dengan tim satelit maupun dengan tim pabrikan Marc Marquez ini memang udah bisa nyetel banget ya, Bung ya. Ya, lap time kalau kita bicara lap time kemarin Marc Marquez jadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 28,855 detik ya. Itu hanya berselisih sekitar 0,2 detik aja dari Pecco Bagnaia saat meraih pole position di tahun lalu. Dan sama-sama kita tahu pole position Pecco saat itu dia sedang bersaing menjadi juara dunia, tapi Marc Marquez di tes sudah bisa berselisih hanya 0,2, itu sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan kemarin situs MotoGP juga merilis average time saat Marc Marquez ini melakukan simulasi lomba. Itu ada di angka 1 menit 30,361 detik. Ini luar biasa banget karena memang terakhir kali di Buriram balapan di sirkuit kering itu pemenang balapannya dengan average time-nya 1 menit 31,453 detik. Wah, ini luar biasa banget sih kalau memang berarti artinya Marc Marquez tidak hanya cepat saat single lap tapi juga saat dia melakukan race pace ya. Ini luar biasa banget sih Marc Marquez. Dan ini yang menariknya adalah Marc Marquez sebenarnya biasanya di tes pramusim itu saat di Honda dulu ya, saat dia dalam kondisi fit pun dia sebenarnya tidak terlalu ngegas ya. Tapi ini entah kenapa saat di Ducati ini kemarin dia langsung seperti ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa gue itu udah kembali lagi gitu loh. Iya. Masih eksis lah ya. Iya.
Tetapi emang bedanya apa ya dengan motor dia sebelumnya? Berarti teknologinya jauh lebih canggih lah ya nih, yang motor pabrikan ini ya Bung ya? Ya, kalau kita bicara musim lalu sebenarnya Marc Marquez bersama Gresini pun sudah tampil kompetitif ya. Dia sudah berapa kali juga naik podium dan juga meraih kemenangan. Cuman bedanya di tahun ini dia naik kelas ke tim pabrikan yang artinya memang full support dari pabrikan ya. Dan tahun lalu pun motornya hanya Desmosedici GP 23 dan di tahun ini GP 24 dan di tahun ini tentunya nanti akan memakai GP 25 meskipun saat tes kemarin Pecco dan Marc Marquez sudah memberikan sinyal-sinyal kayaknya malah mesin yang GP 224 yang bakal dipakai tahun ini. Nah ini akan ya sangat menarik lah ya, khususnya persaingan di antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ya, karena ini dua pembalap yang digadang-gadang sebagai ada dream team. Bahkan banyak yang menyamakan ini seperti duet dulu di Yamaha ada Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo ya. Oke. Kan ini katanya mau pakai GP24 ya. Kan ada dua lagi nih yang pakai GP24, ada Morbidelli sama Alex Marquez. Alex Marquez kan mepet banget nih sama Marc Marquez. Iya. Nih kira-kira siapa tuh yang jadi kuda hitam tuh? Antara Morbidelli, Marquez sama di Gian Antonio kan dia 25 ya, tapi dia belum ikutan kan. Jadi siapa tuh yang kira-kira kuda hitam nih yang bisa ganggu di antara Bagnaia sama Marc Marquez? Ya ini sedikit di luar ekspektasi. Alex Marquez kemarin di tes Thailand dia selalu kompetitif ya, ada di posisi 2 terus. Dan yang menarik dari Alex Marquez ini selalu tampil kompetitif kalau rekan setimnya bukan Marc Marquez nih. Iya. Ya, tahun lalu nggak ada beban. Dia kalau sama kakaknya kayak ada rasa segan nih kan. Iya. Abang-abangan nggak enak. Iya, kalau kita bicara kuda hitam dari Ducati ya, kalau dari Ducati ini gue ngelihat antara Morbidelli dan juga Alex Marquez ya. Morbidelli ini di tahun ini dia akan kembali menggunakan Desmosedici GP24 ya, motor yang dia udah gunakan di tahun lalu. Ini akan menjadi advantage untuk dia karena sudah tahu betul motornya, dan Alex Marquez pun dia sudah membuktikan di tes pramusim Thailand dia juga bisa kompetitif, yang menandakan bahwa Alex di Gresini pun dia juga akan bakal unjuk gigi lah, karena di Gresini pun ini dia termasuk pembalap yang sudah cukup lama ya, sudah 3 atau 4 musim terakhir dia selalu membela Gresini ya. Nah, kan ini kemarin udah kelihatan tuh Marquez cepet banget 2 kali, terus juga ada Alex Marquez. Kira-kira prediksi balapan pertama kan juga cuma penting nih, ini cuma 12 hari ya jaraknya ya. Sekarang tanggal berapa sih? 13 ya pokoknya sekitar 12 hari lah. Iya, pertandingan pertama ini kan selalu menentukan ya. Iya, balapan pertama ini menentukan nih. Kira-kira balapan pertama nih bisa ngelihat peta nih berarti nih kan. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara ya? Marquez yang mana nih yang menang nih? Abangnya Pak Adenya nih. Abangnya Pak Adenya nih. Ya, kalau kita bicara MotoGP Thailand tahun lalu di sprint race itu saat itu 8 pembalap Ducati finish posisi 1 sampai posisi 8 ya. Itu fantastis banget. Dan di main race-nya sempat ada kejutan, Pedro Acosta naik di podium ketiga. Nah, untuk balapan tahun ini kalau kita bicara hasil dari tes pramusim, gue bilang mungkin Marc Marquez ya akan jadi favorit. Dan seharusnya sih ya Pecco Bagnaia ada di posisi kedua. Nah, yang menarik ini di perebutan posisi ketiga. Gue berharap sih ada pembalap non Ducati ya yang bisa ikut bersaing dengan pembalap Ducati, dan gue berharap sih ada Fabio Quartararo dari Yamaha ya, karena memang dia saat dites di Malaysia pun cukup baik, dan di Thailand selepas tes di Malaysia dia sempat bilang motor gue memang kompetitif di Thailand, tapi dia memang ikut tes dari shakedown ya sehingga dia mendapatkan keuntungan. Nah, dia ingin mengkonfirmasinya saat tes di Thailand, dan terbukti meskipun tidak ada di level top ya, tapi Yamaha masih ada di 10 besar, dan tentunya masih ada beberapa hari lagi untuk bersiap bagi Yamaha untuk bisa bersaing di MotoGP Thailand nanti ya. Semoga lah ya Fabio Quartararo bisa finish 3 besar, karena sebenarnya MotoGP ini membutuhkan drama-drama ya, karena betul. lalu itu kita udah bisa dibilang terlalu bosan lah melihat ada 8 motor Ducati semuanya bisa menang. Dan semoga tahun ini ada kejutan dari Honda, ada kejutan dari Yamaha, dan juga Aprilia yang punya Jorge Martin meskipun di tes pramusim mengalami cedera ya. Dan juga ada KTM dengan Pedro Acosta-nya ya. Semoga bisa semakin terbuka ya, karena memang jika kita melihat kemarin di hari terakhir tes pramusim Thailand, semua pabrikan ini punya wakil di 5 besar ya kalau nggak salah ya. Ada Aprilia punya Marco Bezzecchi, KTM ada Pedro Acosta, Honda ada Joan Mir, dan Luca Marini, semua ada di 10 besar semua, dan Yamaha ada Fabio Quartararo. Oke, gitu. Ini motor-motor lain nggak ada yang ini nih? Apa tuh? Nggak ada yang mengupgrade mesinnya apa gimana?
Sebetulnya upgrade ada, cuman Ada ya? ya Ducati masih ini ya, masih ahead lebih of unggul yang ya? lain ya. Betul. Nah, ini yang menarik lainnya di MotoGP 2025 ini ada regulasi engine freeze ya. Iya. Nah, ini engine freeze ini berlaku untuk pabrikan non konsesi yang artinya Ducati, Aprilia, KTM ini harus memilih mesin yang tidak boleh dikembangkan sepanjang musim ini dan bahkan bakal digunakan sampai 2026 ya. Iya benar. Oh gitu. Iya Nah, jadi ini menarik jadi banget. Sementara makanya kemarin Marquez sama Bang musimnya Maya tuh Honda dan Yamaha masih boleh mengembangkan mesin karena mereka kan 2 musim terakhir prestasinya tidak baik sehingga mendapat keuntungan iya. di Iya. KTM dan Aprilia, dan kalau kita ngelihat seharusnya dan Yamaha juga bisa mendapatkan keuntungan ya Iya. dalam hal pengembangan mesin ini. Iya, jadi kan kemarin Marquez sama Bagnaia tuh ini kan apa namanya bingung tuh mau pakai yang mana karena ya itu ada pembekuan jadi mereka harus menentukan ini mau pakai yang mana basisnya. Kalau misalnya pakai 24 ya udah dia pakai 24. 24 terus. 24 terus. Itu sampai 2026. Sampai 2026. Jadi kalau 2025 ini dia pakai 2025 ya udah sampai 2026 gitu. Oh. Gitu. Oke, Bung Henry. Thank you, Bung. Thank you banget. Ini kira-kira berarti juaranya menurut Bung Henry ini ya? Marquez, Marquez nih ya? juara dunia nih. Juara dunia nih. Kalau ngelihat lap time-nya di tes pramusim, kayaknya yang bisa ngelawan Marc Marquez cuma Pecco Bagnaia sih. Oh, Iya. oke, Jadi antara dua itu nih. antara dua itu ya. Nggak mau pilih salah satu nih. Mungkin nanti lebih serunya pertarungan untuk ini ya, untuk podium ketiganya mungkin karena ini bakal rame lah. Karena motor Ducati oke. juga berkurang dari 8 ke 6 dan juga ada improvement dari Honda dan Yamaha. Dan nanti mungkin akan persaingan lebih terbuka lah ya, karena Aprilia dan KTM pun motornya kompetitif sih. Oke. Oke. Thank you, Bung Henry. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan. Sehat-sehat. Terima kasih juga. Iya, Bung. thank you ya. Yo, sama-sama. Iya. Siap. Wah, luar biasa ya. Luar Berarti katanya antara dua tuh. Antara Iya kan? dua. Kalau menurut Om Marung? Iya memang antara dua itu nantinya antara Marquez sama Bagnaia dan kebetulan kan yang pakai motor yang sama itu cuma 3 tahun ini kan. Marquez, Bagnaia sama di Gian Antonio. Iya. Gian Antonio kemarin jatuh di Malaysia jadi dia belum maksimal untuk adaptasi. Tinggal Bagnaia sama Marquez. Marquez. Nah, kalau Jorge Martin juara dunia. Heeh. Logikanya juara dunia itu akan selalu jadi favorit untuk musim berikutnya. Iya. Tapi kondisinya Martin cedera. Mm-mm. Dan dia mungkin memang bisa balapan di Thailand, tapi dia juga belum adaptasi dengan motor. Jadi mungkin dia agak sedikit handicap di awal-awal aja. Oh, tapi nanti bisa ngejar. Nanti bisa ngejar. Tapi yang dua ini kan Marquez dan Bagnaia ini kan juga belum tentu baik-baik aja, ya kan bisa aja benar. di Bisa jadi jatuh. Iya. Iya kan? Ya bukannya ngedoain. Bukan ngedoain kan, nggak ngedoain. Jangan, ntar dibilang nih ngedoain nih, jangan. jangan. Nggak, tapi maksudnya potensi-potensi itu tetap ada Potensi gitu. itu ada. Entah itu cedera pada saat latihan atau cederanya emang bukan dari motor gitu kan bisa ya. Bisa. Iya, makanya. Karena musim lalu juga Bagnaia sering jatuh kan. Iya. Lagi balapan saat jatuh gitu. Jadi kemungkinan itu adalah. Tapi itu ya, dua itu yang harus kita antisipasi terus Iya, ya. betul, dua Ih, itu. luar biasa. Nah, terus kemudian apakah kemudian ini jadi pertanyaan terakhir nih, Om. Menurut Om, MotoGP ini emang masih seperti dulu atau ada perubahan sih sekarang? Maksudnya dari sisi kompetisi? Perubahan sih ada ya. Heeh. Kalau misalnya kita lihat nggak cuman pengen yang menang doang, tapi kalau misalnya dari yang belakang-belakang, itu aksi salip-nyalipnya itu masih ada. Masih ada. Iya kan jualan-jualan utama balapan tuh kan itu. Iya, benar. Balapan kan. Benar, balapan benar. dan juga salip-salipan. Iya. Walaupun misalnya yang menang, dia lagi, tapi kan jualannya itu. Iya. Nah, Bisa dari urutan keberapa tiba-tiba maju Nah, ke itu depan baru- gitu tuh kan. itu bisa Iya. tuh. F1 kan jarang begitu F1 tuh. tuh jarang sekarang. Iya, MotoGP itu udah pasti tuh. Itu yang buat jualan tuh pasti itu. Iya, Dan aksi-aksi kayak gitu bakal akan sering terjadi nggak kira-kira di musim ini? Bisa kalau misalnya si Marquez atau Bagnaia mundur. Tahun lalu kan juga gitu kan. Iya. Si Marquez kualifikasinya jelek banget di beberapa balapan, terus dia mundur, dia langsung melesat ke depan tuh nyalip. Oh. Makanya musim lalu tuh banyak yang kayak seneng gitu ngeliat Marquez. Wih, Marquez balik lagi, Marquez ke zaman dulu nih yang suka nyalip-nyalip orang. Tapi dia udah nggak ugal-ugalan sih, Udah nggak? udah nggak ugal-ugalan kayak dulu kan. Kalau dulu cocok agresif. Dulu banget. nyali ya? Dulu nyali, masih muda bos. Masih muda ya? Masih muda, Sekarang sekarang udah mikir. kepala 3, udah mikir dia. Udah Udah mikir habis ya. cedera parah kan, sampai 4 tahun lebih tuh pemulihannya. Akhirnya dia mikir, kayaknya udah nggak gitu lah, udah gue perhitungan aja. Itu berarti intinya kemungkinan besar akan tetap ada aksi-aksi semacam Pasti itu ada. ya.
Thank you Om Arum. Yuk, sama-sama. Oke Zoner, kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetap di Morning Zone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.